Oke, ini untuk reminder jadwal ujian hasil tugas akhir ya di periode 2024-2. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Tiffany beberapa poin-poin penting yang memang harus teman-teman pahami bahwa ada perubahan jadwal ya, di mana ada pendaftaran ujian TA periode 2 di tanggal 22 sampai 26 atau pekan ke-10 gitu. Kalau misalnya kita saat ini di pekan, ini pekan berapa? 9 ya. Di pekan 9 kayaknya 11 deh. Ini pekan 10, bukan pekan 10 dong ya. Jadi paling enggak sekarang tanggal 5, kemudian ada sekitar 2 mingguan lagi ya, teman-teman bisa ikut pendaftaran ujian TA periode 2. Ini pendaftaran ujiannya ujian proposal atau ujian hasil. Ya, saya bilang atau karena apa? Karena di semester ini tidak ada ujian proposal dan hasil dalam satu waktu. Jadi, teman-teman yang belum ujian proposal bisa ngebut progresnya untuk melakukan pendaftaran di tanggal 22 sampai 26 Mei. Ya. Nah, di sini kenapa dimajukan gitu kan? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di akhir bulan itu di tanggal 29-30 kalau nggak salah, itu tanggal merah ya. Jadi di sini Prodi itu akan ngebut untuk memverifikasi berkas pendaftaran ujian proposal maupun ujian hasil. Oke, oke, ya. Jadi di situ teman-teman. Dan di sini usahakan teman-teman misalnya, Bu, saya eh, tanggal inputnya gitu ya, ikut pendaftaran ujian proposal ataupun hasil di tanggal 23 boleh. Tapi jangan mepet ke tanggal 26 ya. Dan ingat, kalau kita lihat kalender nih, 24, 25 itu adalah weekend. Jadi teman-teman bisa discuss, komunikasikan dengan dosen pembimbing, apakah di pekan weekend itu teman-teman masih bisa memberikan progres atau setidaknya meminta ACC untuk melakukan pendaftaran ujian. Tuh, ya. Kemudian di tanggal 27 sampai 28 Mei nanti ini Prodi ya yang akan memverifikasi pendaftaran ujian TA eh, periode 2, baik ujian proposal maupun ujian hasil gitu. Karena bulan Juni ya di pekan bentar, ini 9, 10, 11. Ya 11 nih. 12, 13, pekan 13 ya. Itu sudah pelaksanaan ujian TA periode 2. Di mana di sini ini udah jadwalnya dosen penguji akan mencek ya atau mereview, memberikan penilaian ujian proposal maupun ujian hasil yang dikirimkan ke teman-teman. Gitu. Kemudian nanti di tanggal 16, ini Juni kalau kita lihat ya 2 sampai 7, penilaian itu biasanya baru dapat, teman-teman baru bisa dapat nilainya di tanggal 10 gitu kan. Rubriknya juga baru di-sharekan. Nah, pendaftaran sidang TA itu tanggal 16, teman-teman. Jadi, di sini ada persyaratan ya. Teman-teman yang bisa ikut sidang akhir TA adalah yang nilainya minimal 70. Jadi kalau misalnya yang di bawah 70 ini harus melakukan revisi. Tapi ya gitu, mepet banget ya revisinya. Jadi tolong nanti teman-teman juga bisa lihat kalender masing-masing ya. Ini kita ngobrolin di bulan Juni. Kalau misalnya di apa namanya? Tanggal 2 sampai 7 Juni itu teman-teman baru dinilai ya naskah TA-nya oleh dosen penguji. Kemudian 8 9 itu sorry, 6 ini Idul Adha ya. Idul Adha ya teman-teman ya. Jadi hmm, bentar, saya coba cekkan ke kalender akademik deh. Ada nggak ya?
Ini ya, teman-teman ya, di bulan ini apa akademik Juni? Salah deh, Juli nih. Nah, ini ya. Jadi teman-teman karena em, apa namanya? Sebentar. Ini terlihat nggak ya kalender saya? Ya, Kalender terlihat akademik Ibu. terlihat ya? Oke. Oke. Ini teman-teman kalau di bulan Mei ini ya, tanggal 22 sampai 26 ini kan pendaftaran ujian proposal ataupun ujian hasil ya. 27, 28 ini verifikasi dari prodi gitu. Nah, kemudian ini kayaknya 29, 30, 31 ya 30 ini cuti bersama ya. Heeh. Ya, kemudian weekend. Nah, tanggal 2 ini 2 sampai 7 ini proses ujian, ya, ujian proposal ataupun ujian hasil di mana dosen penguji itu akan menilai naskah. Kemudian biasanya teman-teman itu baru dapat naskahnya di tanggal 10 atau 11. Tapi saya lihat kalender di sini tanggal 6 Juni ini Idul Adha ya. Idul Adha sampai terus 8-9 ini juga tanggal merah. Jadi paling kalian baru dapat apa namanya hasil reviewnya tanggal 10 atau 11 gitu. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, ini ya teman-teman tanggal 10 itu biasanya teman-teman dapat nilai plus review hasil reviewnya. Kemudian nanti tanggal 16 Juni ini udah pendaftaran ujian akhir atau sidang akhir. Ya, pendaftaran sidang akhir. Otomatis kalau misalnya teman-teman nilai berapapun kayaknya ya, coba kita lihat lagi nanti persyaratannya itu melakukan revisi dan itu sangat mepet sekali ya. Misalnya tanggal 10 dapat 11, 12, 13, 14, 15 sekitar 6 hari lah ya. Teman-teman harus melakukan revisi dan meminta surat persetujuan revisi ke dosen penguji maupun pembimbing. Karena nanti di tanggal 16 sampai 17 teman-teman harus daftar sidang akhir gitu ya. Jadi ini teman-teman juga cek kalender ya. Nah, ini 16 sampai 18 ini pendaftaran sidang TA. 16 sampai 18 kemudian nanti baru pelaksanaan sidang TA tanggal 30 ya. Karena memang eh, antara tanggal 19 sampai 29 itu biasanya akan dilakukan verifikasi oleh BAK. BAK memverifikasi itu biar 18, 19, 20. Nah, kemudian melakukan penjadwalan. Gitu, penjadwalan sidang akhir TA. Kemudian pelaksanaan sidang akhir TA itu tanggal 30 Juni sampai 12 Juli ya. Jadi di sini baru teman-teman melakukan presentasi secara langsung dengan dosen pembimbing dan penguji. Begitu. Oke, sampai di jadwal ada pertanyaan, silakan. Kalau yang kurang jelas, oke, sudah aman teman-teman? Udah paham ya semuanya ya? Saya ini hanya mengulang penjelasan dari Bu Tiffany dan memastikan bahwa oh di pekan Juni ternyata ada Idul Adha juga, kemudian waktu untuk melakukan revisi cukup mepet ya. Jadi teman-teman tolong nanti bisa dikondisikan waktunya. Gitu. Nah, ini adalah persyaratan ujian proposal TA.
Buat teman-teman yang di sini belum ujian proposal, mungkin bisa raise hand. Yang belum ujian proposal? Ada? Yang belum ujian proposal ada di sini? Oke, nggak ada yang raise hand ya. Berarti saya anggapnya semua siap untuk ujian hasil, gitu. Kalau ujian proposal, em, apa namanya, bukti sudah melakukan bimbingan TA ya. Paling nggak minimal 3 kali, sudah di ACC dosen, ini di Siska, kemudian mengunggah dokumen proposal dari cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, 2, 3, dan daftar referensi. Kemudian nanti sudah melakukan pengisian form pendaftaran ujian proposal tugas akhir, ya, dan surat persetujuan dosen pembimbing, begitu. Nah, karena di sini banyak yang sudah mau ujian hasil, kita oke, kita bahas ya, yang persyaratan ujian hasil itu sudah melakukan pembimbingan minimal 3 kali bimbingan proposal dan minimal 3 kali bimbingan hasil dan disetujuin oleh dosen pembimbing. Ya, ini buktinya bisa prodi itu melihatnya dari Siska di log bimbingan, gitu. Ya, paling nggak minimal 3 kali bimbingan proposal dan 3 kali bimbingan hasil. Yang mungkin saat ini masih bimbingan hasilnya 2 kali, berarti segera untuk melakukan bimbingan. Ya. Kemudian yang kedua, dokumen buku tugas akhir lengkap keseluruhan yang sudah diperbaikin. Ya, mulai dari cover sampai lampiran. Gitu. Kemudian ada rubrik penilaian dari penguji. Nah, ini ya. Jadi coba nanti rubrik penilaian terbarunya bisa diminta ke penguji, ya. Itu disimpan dulu. Kemudian mengisi form pendaftaran ujian hasil. Ini adalah pengisian dari Google Form ya, yang biasanya di-share oleh Mbak Faras. Ini untuk memverifikasi dan memastikan bahwa teman-teman yang sudah mengisi form tugas akhir ini memang sudah mengupload persyaratan-persyaratan sesuai dengan ujian ya, sesuai dengan ujian yang akan didaftarkan. Misalnya, ternyata di form tugas akhir itu ada yang ujian proposal, ya silakan di checklist gitu ya misalnya. Kalau yang tugas akhir, ujian hasil, itu yang di checklist ya, di ujian hasilnya. Gitu. Ini untuk memantau, karena ini sebagai acuan prodi juga sebelum cek ke Siska. Tuh, karena kalau di Siska ada sekitar 200 lebih ya mahasiswa, dan itu kan mungkin ada yang ujian hasil, ada yang ujian proposal, dan prodi nggak mungkin cek satu-satu. Jadi untuk mempercepat, prodi akan melihat dari Google Form-nya. Nah, ini wajib ya. Ini yang suka terlupa gitu. Kemudian poin kelima, syaratnya adalah surat perbaikan ujian proposal ya, lengkap dengan tanda tangan dosen pembimbing dan penguji. Kemudian ada surat persetujuan dosen pembimbing dengan checklist dan tanda tangan lengkap. Ya. Oke, ini maksudnya ACC dari dosen pembimbing ya, bahwa teman-teman sudah bisa ikut ujian hasil TA. Nah, di surat persetujuan dosen pembimbing ini memang ada yang baru ya teman-teman. Jadi supaya yang aware itu nggak cuma mahasiswanya, tapi dosennya juga. Gitu. Apalagi untuk teman-teman yang TA-nya itu menghasilkan sebuah produk. Gitu. Jadi memastikan bahwa memang aplikasinya, sistem informasi, dan lainnya itu sudah bisa diujikan. Kemudian poin 7, upload hasil plagiasi ya, filenya dalam bentuk PDF. Jadi sepertinya Desita masih belum bisa dipakai ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan hasil plagiasi yang teman-teman gunakan, misalnya di Turnitin atau
selain Turnitin ya, silakan bisa di-upload dalam bentuk PDF. Kemudian yang baru itu juga ada upload video demo ya. Nah, upload video demo ini hanya mengunggahnya link Google Drive aja gitu. Jadi video demo diunggah pada Google Drive, kemudian lampirkan linknya ya dalam bentuk file PDF. Oke. Oke. Persyaratan ujian hasil ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk rubrik penilaian dari penguji itu, apakah yang hanya dikasih dosen penguji itu aja yang cukup dikasih dosen penguji atau yang udah kita perbaiki itu, Bu? Jadi ada kolom penambahan perbaikan itu, Bu. Yang kita kirim di Siskanya itu yang mana nih, Bu? Yang udah kita perbaiki atau yang cukup yang dari dosen itu aja, Bu? Ini poin 3 ya, Iya. Amiral. Nah, itu yang dikirimkan oleh penguji aja ya, rubrik Oh, penilaiannya. Nah, oke, Bu. mm-mm. Sama untuk nomor 6 itu template suratnya dapat di mana, Bu ya? Ini nanti kamu lihat aja di link ini Oh iya, di situ ya. ya. Mm-mm. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, tapi saya nggak tahu ya, sekarang itu di Siska sudah tersedia belum? Gitu. Kalau belum, biasanya nanti di waktu pembukaan ujian hasil, tanggal 22 berarti. Ya. Tapi kamu coba aja. Di sini ada yang akses Siska nggak? Coba deh, surat persetujuan dosen pembimbingnya udah bisa diakses belum? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Untuk poinan nomor 8 Bu, itu untuk upload video demonya ada maksimal durasinya nggak sih, Bu? Kayak semisal 5 menit, 10 menit gitu, Bu. Atau berapa gitu. Oke, untuk durasi ada ya. Nanti kita bahas di akhir, bukan di akhir juga, setelah setelah apa namanya pembahasan ini, persyaratan ujian hasil. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Raffi ya. Izin Bu, terkait poin 3, berarti buat yang remedial yang dikumpulin rubrik terbaru ya Bu? Iya. Nah, ya. Jadi rubrik terbaru yang di itu. Yang nilainya maksudnya di atas 70 ya. Oke, ada lagi untuk persyaratan ujian hasil? Udah aman teman-teman? Nah, ini juga bisa kalian screenshot ya, atau lihat di siskanya aja gitu. Kira-kira kalian sudah apa namanya mengumpulkan dokumennya sampai di tahap mana gitu. Ya. Oke, kita next. Nah, ini persyaratan umum ujian TA. Jadi ini mungkin kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Tiffany. Secara keseluruhan, teman-teman untuk rentetan TA itu teman-teman melakukan ya harus melewati 3 kali ujian ya, baik ujian review naskah maupun ujian tatap muka ya. Jadi persyaratan ujian TA ini itu hadir kelas TA ya, minimal untuk teman-teman yang daftar proposal hadir kelas TA itu paling enggak 3 kali minimal. Untuk yang hasil ujian hasil, teman-teman ikut kelas TA-nya minim 7 kali ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini adalah pekan ke-9 ya, sedangkan benar nggak sih pekan ke-9 ya? Iya, ding habis ujian kan ujian di pekan 8. Terus ini pekan 9 gitu ya, pekan 9, 10, 11. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti mau ujian hasil, pastikan teman-teman paling enggak sudah 7 kali ya kehadiran di kelas TA. Gitu. Kemarin kan ada apa namanya, saya share ya linknya beberapa mahasiswa yang belum atau yang alfanya 3 atau lebih dari 3 gitu. Nah, pastikan nanti sebelum ujian hasil ini teman-teman paling nggak ada 7 lah
ya di kelas TA. Karena di sini nggak akan ada bantuan untuk merevisi presensi gitu. Jadi tolong dipastikan sekarang aja untuk teman-teman bisa memenuhi sampai di pekan 11, teman-teman paling nggak ada 7 kali hadir di kelas TA. Ya, jadi ada kesempatan 4 kali teman-teman nggak hadir di kelas TA. Gitu, untuk ikut ujian hasil. Nah, nanti di sidang akhir itu kan pekan ke-11, 12, 13, 14 ya. Di pekan ke-14 teman-teman paling enggak sudah ikut kelas TA itu minim ada 10 kali. Ya. Oke, cukup jelas ya di sini teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus melakukan bimbingan TA minimal dan disetujui oleh pembimbingnya di siswa. Untuk proposal paling enggak bimbingannya 3 kali, untuk hasilnya 3 kali, dan sidang akhir itu 6 kali. Ya. Nah, di sini teman-teman tolong disesuaikan di siskanya. Log bimbingannya diisikan. Untuk proposal 3 kali, untuk hasilnya berapa? Itu ya. Misalnya sekarang, Bu, di proposal sudah saya inputkan, ya sudah nggak apa-apa. Itu lebih aman. Ya, tapi kalau kemarin penjelasan Bu Tiffany, ya udah yang proposal nggak usah diinputkan, yang hasil saja. Bimbingan waktu pengerjaan ujian hasil, nggak apa-apa, misalnya gitu. Nah, kalau saya sih lebih pilih amannya ya, tapi tergantung teman-teman mau isi 3 kali, paling nggak minim 3 kali ya, untuk progres selama teman-teman bimbingan pengerjaan bab 4, bab 5 gitu. Untuk sidang akhir nanti 6 kali ya. Kemudian ada surat persetujuan dosen pembimbing, ini baru ya. Jadi di semua tahap ujian pasti ada. Pengecekan plagiasi di Desita, bukan di Desita ya ini. Karena Desitanya masih ada gangguan, jadi ke mau diturnitin atau yang lain boleh, dengan maksimal kemiripannya ini 35%, 25%, dan 25%. Ya, untuk proposal 35%, hasil dan sidang akhir 25%. Gitu. Kemudian upload hasil plagiasinya, file dalam bentuk PDF-nya ya. Jadi bukti scoring hasil plagiasinya itu juga ikut diuploadkan. Kemudian melampirkan file PDF yang berisi video demo hasil. Ya, ini linknya saja. Ya, linknya kan kalian simpan di Google Drive, kemudian copy linknya ke dalam file bentuk PDF. Kemudian itu untuk persyaratan ujian hasil dan ujian sidang akhir. Nah, kemudian surat perbaikan ujian TA sebelumnya, ya, itu di sidang hasil dan sidang akhir itu harus dilampirkan. Nah, kemudian pengumpulan file proposal, ya, untuk cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, 2, 3, sampai daftar referensi. Sesuai template ini di proposal wajib. Ya, untuk ujian hasil dan sidang akhir gimana Bu? Berarti file lengkapnya. Ya, bukan file proposal lagi, tapi file TA lengkap. Ya, itu dijelaskan di poin 9. Kemudian di poin 10, mengumpulkan persyaratan di Siska sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ya, sidang proposal, sidang hasil, dan sidang akhir, semua harus mengumpulkan pada sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian mengisi konfirmasi pendaftaran ujian. Ya, pemberita acara tugas akhir. Oke. Ini semua ya, ujian proposal, ujian hasil, dan sidang akhir itu pakai. Kemudian nanti ada draft jurnal, draft artikel ya, sebenarnya draft artikel jurnal ini untuk persyaratan sidang, dan slide presentasi sidang itu untuk persyaratan sidang akhir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bentar, ini Izudin ya. Izudin Hanan, kamu baru muncul. Bu izin bertanya Bu, Ya, tapi di luar ini Bu, kemarin kan yang soal surat legalitas
penelitian itu Bu, saya udah login Bu, tapi nggak bisa. Terus kan ngehubungin IT-nya Bu, tapi belum dibalas-balas Bu. Oh, BAK ya? Bukan BAK, kayak IT-nya. Katanya suruh ke IT-nya. Ini apa sih? Ke Surat, Lisa Bu, Lisa. Lisanya nggak bisa. Nggak bisa login, terus saya hubungin pihak IT-nya belum dibalas. Gimana ya Bu? Oh, mungkin hari ini kali. Jam berapa sih? Oh, jam 9 sekarang. Pakai username-nya email sama NIM nggak bisa. Nggak bisa Bu, udah saya coba semua data dirinya. Ya udah, sekarang aja hubungin IT support-nya ya. Baik Bu, nanti saya coba kembali hubungin. Sekarang aja maksudnya, ya Muklis. Baik Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Izudin ya. Ini Izudin ini baru muncul nih. Oke, pertanyaannya maaf Bu, saya baru gabung. Itu video demo hasil TA-nya maksudnya video demo aplikasi? Iya, video demo aplikasinya. Ya. Jadi kan kalian produknya itu buat aplikasi ya, mau sistem informasi, aplikasi, website atau yang lain-lain. Pokoknya yang rancang bangun gitu kan berupa produk. Berarti itu yang apa namanya? Didemokan, divideokan, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gue izin bertanya, Silakan. untuk videonya itu sendiri durasinya minimal berapa menit ya Bu? Atau tidak ada minimal? Oh, ada minimalnya. Nanti ya kita bahas Abiu. Ya, minimal dan maksimal Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Cukup? Ya. Ya, ini sih yang penting ya persyaratan ujian TA karena di sini mungkin ada yang belum ujian proposal, ada yang mau ujian hasil dan nanti kalau sidang persyaratannya lebih banyak lagi ya. Sambil teman-teman cek di Siska ya, mungkin surat persetujuan dosen pembimbing sudah bisa diakses, jadi bisa di-download dulu template-nya ya. Nah, ini tahap untuk revisi ujian hasil ya. Jadi ini juga mungkin kemarin sudah dibahas oleh Bu Tiffany bahwa teman-teman waktu setelah ujian hasil itu kan dapat catatan nih dari rubrik penilaian ya yang dikirimkan yang diberikan oleh dosen penguji. Nanti setelah masa ujian TA hasil reviewnya akan dibagikan oleh prodi ke dosen pembimbing. Ya, untuk selanjutnya mohon Bapak Ibu dosen bagikan ke mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini biasanya prodi itu akan memberikan dalam bentuk link ya kalau di TI. Kalau di SI by dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbingnya yang membagikan ke mahasiswa bimbingannya. Tapi kalau TI ini biasanya di-share oleh Mbak Faras. Ya. Kemudian mahasiswa juga langsung cek ya. Kalau misalnya nanti nilainya itu lebih dari sama dengan 70, berarti tetap wajib memperbaiki VLTA-nya. Ya. Sama kayak persyaratan ujian proposal kemarin ya, melakukan revisi, itu nilai berapapun tetap melakukan revisi. Kemudian kalau yang kurang dari 70, mahasiswa silakan memperbaiki nilainya pada periode perbaikan nilai ujian TA. Nah, ini kalau kita lihat kalender itu kan teman-teman mungkin ya baru dapat nilainya di tanggal 10 atau 11. Sedangkan untuk pendaftaran sidang akhir itu di tanggal 16. Jadi sangat mepet banget ketika waktunya akan merevisi rubrik atau merevisi naskah gitu ya, merevisi naskah, kemudian minta surat ACC dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk daftar sidang akhir gitu. Jadi baiknya untuk sidang akhir kan persyaratannya banyak banget ya teman-teman. Jadi silakan nanti bisa dicicilkan gitu dan usahakan aja nilainya jangan sampai kurang dari 70 ya. Gitu. Nah, untuk yang nilainya kurang dari 70 ya perbaikan naskah hasil ya.
menghubungi dosen penguji untuk konfirmasi mengenai perbaikan file proposal yang telah dilakukan perbaikan minimal H-1 sebelum batas periode perbaikan nilai ujian TA. Gitu. Biasanya 1 pekan ya. Kalau misalnya kalian tanggal 10 gitu kan baru dapat rubrik penilaiannya dan review-reviewnya nilainya kurang dari 70, berarti ini nggak sampai 1 minggu ya teman-teman, paling hanya dapat 3 hari untuk melakukan revisi dan melakukan konfirmasi ke dosen penguji ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Bentar, saya buka ini dulu. Oke, lanjut bahas video ya. Baik, nah ini untuk persyaratan upload video gitu ya. Nah, Nah, ini ketentuan video demonya ya teman-teman. Jadi telah mempresentasikan gimana sih? Website. Nah, ini ya ketentuan video demonya telah mempresentasikan hasil penelitian. Misalnya jika berupa aplikasi atau website, maka seluruh fitur itu telah dipresentasikan. Ya. Kemudian nggak tahu ini jika apaan ya. Kemudian kalau mungkin ya kalau misalnya nggak berupa aplikasi tapi perhitungan, misalnya uji kuantitatif, maka hasil perhitungannya itu yang dilaporkan. Jadi yang paling penting itu fitur atau aplikasi atau sistem informasinya. Ya, itu yang divideokan, itu yang poin pentingnya sebenarnya. Gitu. Kemudian lama video presentasinya 2-5 menit. Ya, minim 2, maksimal 5 menit. Kemudian disimpan di folder Google Drive ya. Untuk selanjutnya dibagikan yang videonya dalam bentuk PDF dan diunggah ke Siska. Begitu. Nah, di sini teman-teman tolong juga komunikasi ya dengan dosen mata kuliah TA dan dosen pembimbing untuk menghindari ketidaksesuaian persepsi dan yang sering dianggap dialami oleh mahasiswa. Ya, jadi istilahnya ada pertanyaan apapun silakan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing atau di dosen mata kuliah TA. Gitu. Kemudian mahasiswa bimbingan TA yang hilang silakan dikomunikasikan ke prodi untuk selanjutnya dibantu untuk dilacak status keaktifan studinya. Oh, oke. Oh. Oke. Ini poin 45 ini sebenarnya untuk dosen ya, dosen pembimbing gitu. Untuk mahasiswa sendiri itu sebenarnya di ketentuan video demo ini. Jadi bisa langsung mempresentasikan ya hasil aplikasi atau websitenya itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman sertakan aja dan bikin video yang simple gitu ya. Perkenalkan, terus topik TA-nya apa, kemudian misalnya kalian membahas tujuannya, ya, tujuan dari penelitian kalian itu apa, kemudian hasil aplikasi atau websitenya seperti apa, gitu. Terus menggunakan apa ya namanya, misalnya framework apa atau dari pokoknya hasil analisis kalian lah itu divideokan. Paling nggak 2-5 menit. Dan tujuan yang mau dicapai itu sudah tercapai pada aplikasi kalian. Ya. Oke, silakan. Oke. Ya, tapi Bu, ini kan kita di video demonya kan kita on cam ya Bu. Untuk dress code sendiri apa kita pakai kemeja putih dan almet atau yang penting sopan gitu Bu? Apa gimana Bu? bentar.
Yang penting sopan deh kalau nggak ada sih, nggak ada ketentuan kayak gitu sih sebenarnya. Ya, yang penting sopan deh. Ya. Oh lah, oke Bu, Ah, terima kasih Bu. sebelum ada informasi lebih lanjut dari Prodi, yang penting sopan dulu ya, gitu. Tapi di sini tolong dipastikan teman-teman bahwa untuk video demonya paling nggak sudah berjalan ya. Misalnya saya membuat fiturnya banyak nih, ada 8 fitur gitu kan. Nah, pastikan itu semua sudah bisa dijalankan. Meskipun khawatirnya adalah waktu nanti sidang akhir ada kendala gitu kan, ada masalah, terus aplikasinya nggak bisa digunakan. Nah loh gitu ya. Nah itu tolong sering-sering dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Gitu. Karena kalian kalau misalnya membuat video demo ini, berarti kan dipastikan memang sudah di ACC ya, atau sepengetahuan oleh dosen pembimbing. Begitu. Jadi kalian bisa tanya ke dosen pembimbing, Pak Bu, untuk fiturnya sudah jalan, silakan bisa mungkin dicek dulu sebelum saya bikin videonya, gitu. Ya. Jadi biar nanti kalau demo langsung waktu sidang akhir ada kesalahan, nggak bisa jalan atau apapun gitu ya, dosen pembimbing itu tahu dan bisa bantu atau nge-backup teman-teman. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk video demonya? Nah, menurut saya ya, kalau misalnya teman-teman itu bikin 7 fitur gitu, kalau sudah apa namanya, sebelum turun lapangan atau sebelum melakukan pengujian, berarti sebenarnya aplikasinya itu kan udah jadi, ya. Jadi pokoknya udah jadi, diskusikan dengan dosen pembimbing, langsung bikin video demonya, ya. Ya, Abiu. Ya Bu, izin bertanya. Jadi saya kan bikin API ya Bu ya. Jadi nggak ada tampilan, kemudian juga mungkin yang didemokan itu sebatas eh, nanti mungkin berupa data aja gitu yang keluar gitu. Nah itu kira-kira oh ya, dan juga kalau pengujian itu satu fiturnya mungkin bisa memakan lebih banyak waktu gitu Bu. Sedangkan untuk presentasi mungkin eh, akan memakan waktu lebih lama gitu. Kira-kira kalau seperti itu kasusnya, apakah kita hanya demo di beberapa fitur atau seperti apa Bu baiknya? Mungkin fitur-fitur yang esensial atau fitur yang penting gitu. Seperti apa Bu? Oke, kalau misalnya Bu saya API ya udah nanti video demonya disesuaikan aja ya. Paling nggak makanya saya bilang di video demo itu paling nggak kalian ya memperkenalkan diri gitu ya. Kemudian topik kalian, judul gitu itu sebutkan. Kemudian tujuan penelitian kalian itu di mana gitu. Nah mungkin di situ nanti akan kalian jelaskan bahwa di demo kali ini saya akan mempresentasikan untuk fitur-fitur tertentu saja. Itu nggak apa-apa ya. Yang penting paling enggak sudah ada gambaran jelas bahwa memang fiturnya itu sudah berjalan. Gitu. Kalau misalnya nanti ternyata ada beberapa fitur yang terlewat gitu kan nanti juga bisa didemokan lagi waktu sidang akhir. Ya. Jadi ini untuk bukti bahwa paling enggak 70 atau 80% aplikasi atau apa ya produk kalian itu memang bisa dijalankan. Gitu. Sebagai syarat kalau kalian memang udah lulus gitu kan. Karena gini teman-teman, kenapa ada video ini gitu? Karena di semester-semester lalu itu sempat kecolongan gitu. Udah sampai di ujian akhir ternyata ada aplikasi atau sistem informasi yang sebenarnya belum layak untuk diujikan begitu. Makanya ini untuk tahap penyaringan ya. Sehingga besar kemungkinan kalau misalnya teman-teman itu sudah sampai di tahap sidang akhir itu sudah pasti diluluskan gitu. Feeling saya ke situ ya. Makanya kenapa kok eh,
ada filternya, ada video demo untuk memastikan ya bahwa aplikasinya itu benar-benar bisa dipakai. Tuh, makanya kalian juga membuat video demonya paling enggak 70-80 fitur itu sudah bisa dipakai gitu ya. Tapi sesuaikan aja. Jadi nggak usah lama-lama ya. Apa namanya? Paling nggak cukup 2-3 menit gitu. Yang penting tujuan penelitian kalian apa, kemudian hasil produknya menjawab apa yang kalian tujukan. Itu udah cukup sih menurut saya ya. Cuma selebihnya silakan dikomunikasikan dengan dosen pembimbing ya. Apakah memang hanya ini saja poin-poin untuk di video, kurang atau lebih? Nah, itu bisa didiskusikan ya. Kalau misalnya, Bu, apa namanya, dosen pembimbingnya lama, pokoknya saya bikin ini aja ya sudah. Toh nanti kayaknya masih bisa diperbaiki waktu mau sidang akhir deh. Sebentar, video ini video. Nah, iya, di sidang akhir masih ada lagi ya, masih bikin lagi. Begitu. Oke? Cukup jelas? Ya Bu, cukup jelas. Terima Ya. kasih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Cukup? Ini analisis data. Oh, enggak. Oke, sudah ya? Cukup ya? Saya stop share. Jadi karena di kelas ini itu kita belum ngomongin pengujian, ya pengujian data ini yang sebenarnya juga penting ya teman-teman ya. Kemarin waktu diskusi dengan dosen pembimbing, ada beberapa masukan bahwa untuk materi pengujian ini harusnya disampaikan oleh memang dosen IT ya yang memiliki fokus yang sama dengan teman-teman. Tapi karena kita mengatur waktunya masih dadakan gitu kan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut apakah nanti metode pengujian yang kalian pilih itu sudah sesuai. Ya. Bentar. Mungkin saya jelaskan aja sekilas ya terkait pengujian. Sudah terlihat teman-teman untuk pengujian? Ya Bu. Sudah Bu. Oke. Ini adalah saya hanya membuka wawasan teman-teman aja ya bahwa untuk menciptakan suatu produk ketika saya baca di berbagai referensi itu harus melakukan pengujian juga gitu. Nah, pengujiannya seperti apa? Nanti teman-teman sesuaikan dengan produk teman-teman sendiri begitu. Nah, dasarnya pengujian penelitian ini ya tahap pengujian yang dilakukan kan ketika kita membuat suatu produk mau aplikasi, website atau produk IT lainnya kepada user untuk memastikan bahwa software tersebut itu bisa dipakai dan diandalkan gitu. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya adalah dicobakan ke user ya, ke pengguna gitu. Nah, feeling apa ya? Feeling saya, Bu, ya juga bukan feeling saya. Kalau kita lihat metode penelitian yang di tahapan penelitian yang kalian lakukan adalah sebelum kalian membuat suatu produk, pastikan kalian juga melakukan wawancara kebutuhan pengguna, ya. Terus udah kalian bikin tuh aplikasi atau websitenya sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pengguna. Nah, habis itu harus dilakukan pengujian, ya. Apakah memang kebutuhan pengguna itu sesuai, ya, dan bisa terpenuhi pada aplikasi yang kalian pakai, gitu. Dan pengguna juga bisa
bisa memakai dengan mudah, gitu kan. Nah, tujuan pengujian ini adalah satu, menemukan kesalahan atau bug pada software, kemudian memastikan kinerja software juga, mengevaluasi keamanan software, meningkatkan kinerja software dan memastikan software itu sesuai dengan kebutuhan user, dan memastikan software itu memenuhi persyaratan teknik dan bisnis. Ya, jadi menurut saya di sini ketika kalian membuat suatu produk, ya memang harus dilakukan pengujian. Mau pengujiannya ke user atau misalnya, Bu, saya nggak perlu ke user, tapi ke saya sendiri juga bisa, karena datanya saya nggak perlu wawancara ke user, tapi saya mencari data mandiri. Ya silakan disesuaikan saja. Ya, yang terpenting adalah ketika kalian melakukan pengujian ini, itu komunikasi dengan dosen pembimbing masing-masing. Gitu. Dan tahapan pengujian ini sudah kalian jelaskan bagaimana kalian melakukan pengujian itu pada bab 3. Ya. Misalnya, saya nggak perlu pengujian ke user, misalnya gitu. Nah, pasti itu kan kalian sudah jelaskan di bab 3. Ya, karena dosen penguji itu akan cek tahapan pengujiannya seperti apa. Apakah memang di bab 4 dijelaskan hasil dari tahapan pengujian yang kalian rencanakan di bab 3. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Cukup ya? Oke. Nah, jenis-jenis pengujian ini saya coba cari di beberapa reference gitu kan. Jadi nggak cuma black box testing ternyata, ada white box testing, ada gray box testing, kemudian ada UAT, ada SIT, ada usability scale ya, menggunakan SUS dan kuesioner. Gitu. Nah, black box testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak atau aplikasi lainnya yang untuk mengetahui apakah aplikasinya ini dapat berjalan secara optimal apa enggak gitu. Jadi di black box testing itu mengedepankan nilai input dan outputnya. Apakah nanti yang kita inputkan ya, kemudian hasilnya atau outputnya sudah sesuai atau belum. Nah, itu yang kalau saya baca itu tujuan dari black box testing. Ya. Di sini ada tes fungsional. Dia menguji pada sisi fungsional fitur-fitur ya, kemudian tes non fungsional ini ada pengujian yang fokus pada tambahan software gitu kan. Kemudian ada tes regression, jadi mengkombinasikan tes fungsional dan non fungsional, apakah memang ada masalah saat dilakukan update software versi terbaru dan lainnya gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian menggunakan black box testing, saran saya adalah di bab 3 itu kalian jelaskan kenapa kalian melakukan black box testing. Ya, jadi black box testing itu apa? Tulis berdasarkan kata pakar. Kemudian kenapa kalian memilih black box testing? Nah, hasil dari pengujian black box testing itu seperti apa? Nanti bisa diuraikan lebih jelas dan detail pada bab 4. Gitu. Oke? Cukup? Ya. Nah, ini contoh pengujian black box testing ya. Jadi kalian kalau misalnya pakai black box testing bisa menuliskan hasilnya di bab 4 seperti ini. Nah, misalnya ini skenario pengujiannya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa, kesimpulannya apa. Nah, di sini teman-teman misalnya kalian bentuk tabel, kemudian di dalamnya ada gambarnya, itu juga boleh. Ya, ini untuk penyusunan di bab 4. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian hanya berupa tabel sendiri, gambar sendiri, itu juga boleh. Yang terpenting adalah setiap tabel dan gambar itu harus dijelaskan dalam paragraf. Ya. Oke. Cukup jelas? Ya. Kemudian ini ya, keuntungan dan kekurangan black box testing. Keuntungannya black box testernya nggak memiliki relasi dengan kode. Kemudian persepsi pengujinya juga sangat sederhana. Mungkin input
sudah diinputkan apakah outputnya sesuai dengan yang diharapkan atau enggak. Kalau iya valid, kalau enggak berarti enggak valid. Nah, gitu aja ya. Kemudian penguji dan developer keduanya berjalan dengan independen. Maksudnya bisa secara mandiri ya pengujinya ini tadi atau usernya. Lebih efektif digunakan untuk eksekusi kode dalam skala besar karena cukup simple ya kalau black box testing. Kerugiannya adalah kasus uji sulit tanpa dirancang spesifikasi yang jelas dan beberapa bagian dari backend enggak diuji sama sekali. Ya, jadi ngelihat pokoknya inputannya seperti ini, outputnya gimana, valid atau enggak, berhasil atau enggak. Nah seperti itu. Ya, dari penjelasan saya kalau misalnya ada yang salah atau perlu ditambahkan, silakan. Boleh ya teman-teman ya, karena kita sharing aja. Gitu. Oke, untuk black box testing aman, teman-teman? Aman, Bu. Karena rata-rata mahasiswa NF itu kebanyakan black box testing, ya. Makanya pastikan aja tujuan kalian dan sejauh mana black box testing ini akan diujikan itu sudah tertulis pada naskah TA kalian. Gitu. Nah, setelah saya cari-cari referensi, ternyata testing juga nggak hanya black box ya, tapi ada white box testing. Gitu. Jadi kalau white box testing ini melihat bagaimana runtutan logika program yang terkait pada source code-nya. Gitu. Karena pengujian ini melihat bagaimana sistem itu memeriksa input ke dalam sistemnya. Jadi ke prosesnya. Ya. Jadi toaster pada pengujian ini diharapkan orang yang memiliki pengetahuan tentang source code. Jadi lebih pada back-end kali ya kalau white box testing ini. Jadi kalau teman-teman IT kan lebih ahli ya di bidang pengkodingan. Nah, mungkin ada beberapa aplikasi kalian yang chatnya menggunakan white box testing. Tapi saya nggak tahu. Di sini ada nggak yang pakai white box testing? Saya, Bu, Ada. pakai unit testing saya, Bu. Abio, Gitu. Abio yang olah data tadi kan? Iya, Bu. Nah, Karena backend jadi mm-mm. saya pakai otomasi itu, pakai Nah, box. oke. Berarti ada ya. Ada lagi nggak yang pakai white box testing? Dosen pembimbingnya siapa? Abiu. Pak Sirojun Munir, Bu. Oh, Pak Rojul. Oke lah, kalau Pak Rojul ya maksudnya percaya aja gitu kan. Karena Iya. beliaunya juga apa namanya? Fokusnya di pengkodingan ya. Jadi sama bahasanya gitu. Kalau SI itu kan biasanya pakainya yang black box ya. Karena nggak terlalu apa namanya? Lihat secara back end-nya gitu. Pokoknya diinputkan ini keluar outputnya enggak begitu. Oke. Tapi sumber referensinya nggak susah ya, Abiu. Kenapa, Bu? Referensinya nggak susah ya. Referensi apa itu, Bu? Maksudnya? Referensinya. Kamu cari penelitian terdahulunya yang menggunakan white box testingnya nggak susah. Oh iya, Bu. Ada aja sih, Bu, yang pakai white box juga. Ya. Walaupun mungkin kebanyakan juga black box. Ya. Jadi sama ya kalau nanti menggunakan white box testing, jadi dipastikan white box testing kata pakar itu apa, kemudian tahapannya seperti apa, itu jelaskan detail pada bab 3. Nah, hasilnya itu jelaskan detail di bab 4 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak Abiu menggunakan pengujian lewat white box testing gitu ya. Nah, nanti bab 4-nya itu juga bisa mungkin hasil pengujian atau apa gitu kan dikaitkan dengan penelitian terdahulu bahwa kalau misalnya menggunakan white box testing itu banyak loh fitur-fitur yang berhasil misalnya gitu ya. Nah, hal tersebut sama dengan hasil penelitiannya siapa. Jadi di bab 4 itu juga ada citasinya. Jadi nggak kosongan memang hasil analisis kalian ya, tapi hasil analisis kalian kemudian dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Gitu. Ya. Oke. Nah, white box testing, keuntungan dan kekurangannya ya. Keuntungannya kesalahan pada kode yang tersembunyi itu dapat terdeteksi. Ya, karena dapurnya ya, hitungannya
bagian back end itu kan dapurnya, jadi kelihatan. Terus memperkirakan partisi yang telah dilakukan melalui eksekusi yang setara dan developer memberikan alasan detail mengenai implementasi yang dilakukan. Kerugiannya ya memang membutuhkan biaya operasional yang mahal, ya. Terus ketinggalan beberapa case yang hilang dalam kode gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau yang menggunakan black box testing atau white box testing, kalian mencari analisis keuntungan kerugian itu juga bisa ya dijadikan referensi penguatan kenapa kalian memilih black box testing daripada white box testing gitu. Itu bisa ditambahkan di bab 2-nya. Ya. Kemudian selain white box testing, saya juga menemukan gray box testing gitu. Jadi ini menggabungkan ada white box testing dan black box testing. Ya. Tapi sepertinya untuk gray book testing ini memang lebih spesifik ya. Hanya untuk waktunya adalah cukup lama gitu. Saya nggak tahu di sini ada yang pakai gray book testing nggak? Ada teman-teman? Pengujiannya pakai gray book testing ada? Oke. Mungkin belum ada ya. Tapi kalau gray book testing kan maksudnya lihat dari front end-nya, back end-nya seperti apa. Jadi kemungkinan besar waktu yang digunakan akan lebih lama. Tapi hasilnya juga pasti lebih bagus kalau menggunakan pengujian ini. Ya. Tapi semuanya silakan disesuaikan dengan tujuan pada penelitian kalian masing-masing. Betul. Oke. Kemudian ini UAT ya. Pengujiannya ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan organisasi dan bisa diterima oleh user. Gitu. Saya mohon maaf, kayaknya ini salah contoh hasil UAT yang saya sertakan. Jadi kalau yang saya tahu, ya saya baca di artikel terdahulu, UAT ini pertanyaan-pertanyaan yang lebih pada ke kuesioner. Gitu. Bagaimana penerimaan fitur-fitur yang diakses oleh user itu, apakah memang cukup mudah digunakan, apa sangat sulit, atau bagaimana? Itu sesuai dengan sesuai dengan pernyataan yang dituliskan oleh peneliti, ya. Tuh. Kalau ini kayaknya masih UAT deh, ya, karena dia ada skenario uji terus hasil yang diharapkan, ya. Tuh. Kemudian ada SIT juga, System Integration Testing. Ini pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen sistem dalam aplikasi itu terintegrasi dengan baik. Gitu. Ada pre-SIT, ada post-SIT. Ya. Saya nggak tahu, ada yang pakai SIT nggak di sini? System Integration Testing, ada? Oke, ada. Nah, kemudian ada pertanyaan sistem usability scale, ya. Ini yang mungkin juga banyak dipakai oleh teman-teman di sini. Dan ini sudah umum ya, maksudnya mahasiswa NF mau baik prodi SI maupun TI itu sudah banyak yang pakai ini. Jadi kayaknya lebih mudah aja mencari referensinya, ya. Kemudian di sini teman-teman yang menggunakan metode SUS, gitu kan? Mungkin saya ingatkan lagi bahwa tetap teman-teman harus menyertakan kenapa kalian menggunakan sistem usability scale ini. Pertanyaan SUS ini kenapa? Kemudian kenapa kalian membuat skalanya 1 sampai 5? Karena ada ya skalanya yang 1 sampai 4 itu juga ada. Nah, kenapa kalian menggunakan 1 sampai 5, menggunakan skala 1 sampai 4 itu harus disertai dengan alasan yang pasti. Gitu. Nah, kalau kalian menggunakan skalanya skala Likert, itu sesuai dengan apa yang saya baca nih di beberapa reference, itu melihat pada pendapat kayak gitu. Jadi pertanyaan pasti gini, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Gitu. Misalnya yang satu itu nggak setuju, enggak deh, berarti pendapat saya ya, saya nggak mau bikin. Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Iya sih rumit dan saya nggak paham, misalnya gitu. Oke lah, saya nilainya 2. Nah itu kan berarti masih
berdasarkan pendapat pribadi, ya. Itu. Jadi kalau kalian menggunakan skala Likert, kalian tuliskan tujuannya apa, gitu. Nah, ini ya, kuesioner skala Likert, gitu. Untuk melihat sejauh mana feedback dari user untuk aplikasi yang diujikan, gitu. Nah, skala Likert, metode pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang sikap, opini, atau persepsi user mengenai sistem atau aplikasi yang digunakan. Nah, kalau misalnya kalian pakai skala Likert, reference ini yang harus ditambahkan pada bab 3 kalian. Gitu. Jadi, jangan sampai gini, saya menggunakan skala Likert karena penelitian yang lalu itu juga menggunakan skala Likert, ya enggak gitu. Ya, jadi kalian baca reference, kira-kira skala Likert itu digunakan untuk apa, dan apakah memang itu membantu menjawab pertanyaan kuesioner kalian. Karena ada beberapa pertanyaan kuesioner itu yang sebenarnya pengukurannya menggunakan skala Goodman, iya atau tidak, gitu, ya. Skala Goodman ini karena jawabannya itu pasti iya atau tidak. Jadi pertanyaan-pertanyaan kuesionernya itu pertanyaan yang memang ditanyakan. Contoh, apakah sistem informasi ini memiliki tampilan yang menarik? Oh iya, oh enggak. Ya. Apakah fitur login pada aplikasi ini membantu Anda dalam menjaga privasi data diri Anda? Oh iya, oh tidak. Gitu. Tapi kalau pertanyaan yang skala Likert, ya, itu paling enggak sistem informasi ini memiliki tampilan yang menarik. Gitu. Nah, skala Likertnya antara 1 sampai 5. Gitu. Kalau misalnya kalian merasa itu menarik, ya bisa di poin 55, di poin 5, tapi kalau misalnya enggak, biasa aja, berarti di poin 3. Gitu. Jadi bedanya itu di penyusunan pertanyaannya. Kalau skala Likert berbentuk pertanyaan, kalau skala Likert itu bentuk pernyataan, ya. Kalau skala Goodman itu pertanyaan. Gitu. Bentar. Nah, ini ya pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Pernyataan, ya. Misalnya, saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek baru. Nah, setuju atau enggak setuju? Nah, ini pengukurannya pakai Likert. Tapi kalau pakai Goodman, dia jadinya adalah pertanyaan. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Silakan. Aman Bu, paham. Oke, yang sudah menyusun kuesioner? Saya udah, Ibu saya izin bertanya. Silakan. Saya menggunakan skala Likert, Bu. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kebetulan skala Likertnya 1 sampai 4 gitu, Bu. Itu gimana ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Kirain harus 1 sampai 5 gitu. Oh, enggak. Tapi gini, makanya saya jelaskan tadi, kalau kalian menggunakan Likert, mau 1 sampai 4 atau 1 sampai 5, itu harus ada referensinya. Gitu. Malah kalau saya baca saya lupa di beberapa referensi, entah buka atau artikel gitu kan, skala Likertnya itu 1 sampai 7, itu ada. Gitu. Karena kan 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 7 itu ada alasannya. Kenapa sih peneliti itu menggunakan ukuran itu? Makanya lebih baik kalian memang menyusunnya sesuai dengan kata pakar. Kenapa saya ukurannya hanya menggunakan skor 1 sampai 4? Kenapa saya menggunakan skornya 1 sampai 5? Gitu. Meskipun nggak apa-apa, 1 sampai 7 juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi Boleh Bu, kok. apa namanya? Kalau saya referensinya dari kuesioner yang dibuat sama orang gitu, Bu. Itu nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Ya, misalkan apa namanya? Dia punya 5 kategori gitu. 5 kategori, dalamnya ada fitur. Nah, fiturnya ini pernyataan yang harus dijawab
skala Likert 1 sampai 4. Itu nggak apa-apa, Bu? Iya, nggak apa-apa. Referensinya dari sana. Oke. Tapi Terima kasih, Bu. nanti kamu lebih pastikan aja perbedaan penggunaan skala Likert 1 sampai 4 dan 1 sampai 5 gitu. Kamu tanya aja di ChatGPT. Ya, kalau saya kadang gitu. Ini pertanyaan saya coba cari di ChatGPT, kemudian saya cari referensinya di mana. Gitu. Ada referensinya nggak? Kan bisa ditanya ada apa namanya? Paling enggak kamu ada wawasan dulu ya. Oh, ternyata bedanya di sini 1 sampai 4 itu untuk ini, 1 sampai 5 itu untuk ini. Gitu. Nanti kamu bisa cari ke referensi yang lebih jauh lagi. Ya, jadi kalau misalnya nanti pas ditanyakan oleh dosen gitu kan, dosen penguji, kamu bisa jawabnya. Gitu. Ya. Baik, Karena Bu. kan kalau poin skalanya pasti beda ya pengukurannya. 1 sampai 4 itu mungkin yang poin 3 nggak ada, netralnya nggak ada. Ya. Jadi paling tidak setuju, ya tidak setuju, kurang setuju, terus setuju, sangat setuju atau gimana gitu ya. Itu kan nanti sesuai dengan apa namanya hasil hasil yang mau kamu capai juga gitu ya. Sama Tapi sama ini, Bu, saya ingin bertanya. Standar penilaian setiap pernyataannya itu, setiap fiturnya itu harus ada referensi atau emang kita bisa tentuin sendiri sih, Bu? ya, oke. Sebenarnya ya, ketika saya sharing sama mahasiswa saya gitu, ini kamu pertanyaannya untuk Likertnya dari mana? Dari itu Bu, wawancara. Dari wawancara kebutuhan fitur yang dimau oleh user itu apa? Nah, itu jadi item-item pertanyaan saya, yaitu itu bisa. Tapi ada juga yang memang pertanyaannya itu sudah sesuai dengan penelitian terdahulu. Gitu. Sebentar, saya coba stop share ya. Soalnya saya kemarin nemunya itu yang berdasarkan penelitian terdahulu. Begitu. Bentar.
Oke. Sebenarnya kemarin saya tuh menemukan salah satu artikel yang memang dia UAT-nya ya, kuesionernya itu berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi di penelitian terdahulu itu misalnya ada pertanyaan tentang desain. Jadi memang dia mempertanyakan ya desain, dan itu pertanyaannya dia nggak bikin sendiri, tapi berdasarkan memang sudah diujikan pada beberapa penelitian terdahulu. Itu ada ya. Itu tergantung pada variabelnya gitu. Nah, kalau di sini ini kayaknya aplikasi ini ya, karena tadi yang apa namanya nggak bisa diakses gitu, yang tadi. Nah, kalau yang ini itu pakainya black box dan UAT, dan kayaknya ini pertanyaan, item pertanyaannya itu sesuai dengan hasil wawancara user gitu. Nah, di sini ada daftar pertanyaan wawancara kan. Kebutuhan apa yang apa namanya membuat Anda ingin mempunyai aplikasi tersendiri untuk manajemen homestay Kosasi, misal gitu. Bagaimana alur manajemen homestay yang Anda inginkan. Nah, itu dia bikin pertanyaan sendiri. Fiturnya, nah gini, apakah Anda merasa fitur yang disediakan dalam aplikasi sudah sesuai dengan fungsinya atau belum? Gitu ya. Ini pertanyaannya. Pertanyaan untuk kebutuhan user gitu. Nah, ini pertanyaan untuk pengunjung ini gitu. Jadi dia sesuaikan dengan hasil wawancara user dan wawancara pengunjung gitu. Nah, kemudian perencanaan ada uji black box testing ya, UAT-nya. Nah, di UAT ini dia pakainya skala Likert-nya 1 sampai 5 gitu. Bentar. Nah, target responden ini ya teman-teman. Nah, pada penelitian ini rencana yang akan diterapkan dalam implementasi metode UAT, ini kuesionernya dengan target respondennya itu 40 orang. Gitu. Jadi di sini disebutkan berapa banyak responden targetnya. Nah, kalian juga bisa menuliskan itu pada TA kalian. Ya. Nah, perhitungannya pakai apa? Oh, rumus Solvin. Ya udah, silakan dituliskan dengan batas errornya 5%. Gitu. Nah, responden ini siapa aja ya yang kalian tentukan, apakah umum atau ada beberapa kriteria-kriteria tertentu. Nah, kalau di sini ini pakai kriteria ya. Jadi orang yang berpenghasilan menengah ke atas, orang yang biasa berpergian dan menginap di hotel atau homestay, dan orang yang menggunakan aplikasi booking hotel. Nah, ini yang jadi karakteristik responden di penelitian ini. Gitu. Nah, menggunakan skala Likert, ini kan, penulis dapat mengumpulkan data tentang kepuasan pengguna, persepsi terhadap fungsionalitas aplikasi, kemudian pengguna, dan berbagai aspek lainnya. Gitu. Ini yang akan dilihat oleh si peneliti. Gitu. Nah, makanya dia menentukan apa namanya skala Likert-nya 1 sampai 5. Ada sangat enggak setuju, tidak setuju, setuju, cukup setuju, dan sangat setuju. Nah, untuk yang pakai skala Likert 4, biasanya yang setuju ini dihapuskan karena kadang jawaban jadi bias gitu ya. Nah, jadi hanya sangat tidak setuju, cukup setuju, atau sangat setuju. Atau yang cukup, ya, itu tergantung ya dari skala Likert yang kalian pakai. Gitu. Nah, nanti coba cari reference. Kenapa kalian menentukan skala Likert-nya 4, 5, atau lebih dari itu. Gitu. Nah, ini pengujian dan pengolahan datanya. Ya. Nah, hasil dan pembahasan kebutuhan fungsionalnya ini dideskripsikan ya. Kebutuhannya apa, deskripsinya seperti apa. Gitu kan, di black box testing. Nah, misalnya gini, diketahui terdapat 508 case pengujian di antara 411 case berhasil dan 97 case-nya fail gitu. Jadi di sini bisa diindikasikan bahwa dalam pengujian itu nggak semuanya berhasil ya, tapi ada gagalnya juga. Nggak apa-apa, nggak semua berhasil, ada gagalnya. Yang penting aplikasinya ini bisa berjalan. Begitu. Nah, ini untuk pengujian UAT. Di sini
respondennya sebanyak berapa puluh orang, ya. Nah, ini teman-teman, kalian juga harus menyertakan, misalnya UAT-nya, ini pertanyaan usia responden yang terlibat, ya. Kalau kalian menuliskan gambar di sini itu berupa diagram gitu boleh, ya, atau hasil olahan data. Kalau ini kan data mentah, kalian bisa taruh di lampiran, gitu. Nah, terus hasilnya itu kalian maknain, misalnya berdasarkan gambar 2, ya, usia responden itu sekitar 29 sampai 65 tahun, di mana usia tersebut merupakan usia produktif. Nah, ini. Terus apa namanya? Kalian analisis, artinya apa? Begitu. Ya. Nah, hasil jawaban kuesioner dalam pembobotan. Oh, oke. Ini kuesionernya itu didapat dari hasil wawancara, ya. Jadi memang bikin sendiri dia untuk kuesioner UAT-nya. Jadi bukan dari penelitian terdahulu, ya. Gitu. Oke. Ini hasil jawabannya ya. Hasil jawaban kuesionernya seperti apa? Ini ada nggak? Oh, nggak ada, Ding. Ini E9. Nah, ini daftar pertanyaan kuesionernya ya. Jadi ini pertanyaan untuk pengunjungnya. Fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi itu udah cukup lengkap nggak? Fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi sudah sesuai dengan fungsinya. Nah, ini kan pernyataan ya, bukan berupa pertanyaan yang jawabannya ya tidak. Tapi ini pernyataan yang bisa dijawab dengan menggunakan skala 1 sampai 4, 1 sampai 5. Gitu. Ya, ini kan ada 9 pertanyaan. Nah, hasilnya di sini juga hasil dan pembahasan UAT-nya. Nah, ini hasil jawabannya ya, 1 sampai 9. Ini pembobotan. Nah, kalian juga nanti ya di UAT apakah perhitungannya pakai pembobotan atau yang lainnya. Nah, itu juga tuliskan. Gitu, rata-ratanya berapa? Oke. Nah, di sini dia menuliskan hasilnya ya. Hasil rata-rata prosentasenya 74,39, fungsional dinyatakan dalam kategori baik. Nah, baik ini acuannya di mana? Gitu kan. Nah, ini kalian juga apakah nanti hasilnya akan ditulis seperti ini? Nah, kalian paling enggak tuliskan di bab 3-nya. Kategori baik itu gimana? Kategori buruk itu di mana? Gitu, ya. Jadi ada teorinya gitu. Rentang skornya itu berapa, terus kategori baik, kurang, atau sangat baik itu berapa, itu harus dituliskan pada bab 3. Seperti itu. Kemudian, misalnya, penilaian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan fitur yang menyediakan informasi mengenai homestay dan fasilitasnya. Fitur tersebut mungkin sulit dipahami oleh pengguna, gitu ya, dan lain-lain, gitu. Nah, di sini penting untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap desain muka dan pengalaman pengguna UX, misalnya gitu. Nah, ini bisa dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Misalnya pada penelitian yang dilakukan oleh X, gitu kan, bahwa fitur aplikasi, misalnya ini homestay ya, sama-sama homestay, bahwa penggunaan fiturnya melihat UX-nya juga kategorinya baik. Nah, seperti itu. Jadi dikaitkan dengan penelitian terdahulunya bisa dituliskan seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Di sini saya menemukan pengujian menggunakan black box testing dan white box testing ya. Jadi yang tadi mau pakai white box testing ternyata juga ada. Jadi silakan nanti bisa diakses. Kalau misalnya kalian memang butuh ya, bentar. Saya coba sharekan aja di chat room.
ya buat nambah-nambah referensi kalian. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Iya, bisa dipahami, Bu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan sambil isi presensinya sudah ya, Mbak Azra? Udah pada isi presensi, teman-teman? Oke, saya stop share ya. Oke, karena ini sudah jam 10 juga, jadi mungkin itu ya, teman-teman yang bisa kita diskusikan. Kalau misalnya mau ada yang tanya jawab, silakan. Kayaknya saya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Boleh? Kalau misalnya mau ada yang keluar dari Zoom, boleh. Ya, yang penting udah isi presensi. Dan kalau misalnya nanti ada apapun, segera dikomunikasikan dengan dosen pembimbing ya. Soalnya ini dosen pembimbingnya juga sudah nungguin progres kalian. Oke, mungkin itu saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.